Sebelum mulai pembelajaran, Ika itu tanggung jawab anak-anak sekalian ya. Oke, terima kasih Emma. Ya, boleh langsung ikut kita lah. Ya, sebelum mulai pelajaran ini mari kita berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya sampai akhir. Jadi hari ini ibu mau presentasi dulu, presentasi kehadiran. Dan ketika nama kalian dipanggil, kalian harus sebut kata-kata hari ini. Oke? Siapin dulu. Sampai ini. Ya. Renanda. Itu buat kenapa Rena? Ya begitu Bu Ipan. Ya, kalau Iman, dan maksimal ya. Oke, Nisa lu Motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Oke, Emma. Jadilah satu. Seberapapun tinggi pangkatnya dia tetap jadi diri sendiri. Oke, biar kalian semangat hari ini di pembelajaran kali ini, ibu punya pantun buat kalian. Nanti kalau ibu bilang pantunnya, kalian bilang Renanda pergi ke Surabaya. Ini belajarnya harus semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jangkauan data. Tapi sebelum masuk ke jangkauan, ibu mau tahu materi sebelumnya itu kalian masih ada yang ingat nggak? Data ibu, ya betul banget Nisa, tentang Nisa. Tadi Nisa mau bilang data, ada yang masih ingat nggak data itu apa sih? Betul banget, tepuk tangan ini. Jadi data itu sekumpulan angka atau sekumpulan nilai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau kalian ingat kembali materi tentang data. Di sini ada tentang data nilai ulangan. Nah, karena kalian udah belajar tentang data, ibu mau tahu apakah kalian sudah mampu di pemahaman awalnya mengenai data terbesar maupun data terkecil. Baik, di sini jawab bersama-sama ya. Data nilai ulangan ada 70, 75, 80, 85, dan 90. Berapa data terbesarnya? 90. Oke, benar 90. Kemudian data terkecilnya berapa? 70. Tangan buat kalian. Ibu berarti sudah memiliki kemampuan pemahaman awal yang baik. Oke. Sekarang di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Ibu harap di kali ini kalian mampu menjelaskan apa itu jangkauan data. Kemudian yang kedua, menentukan data yang terbesar dan data yang terkecil. Kemudian tujuan yang ketiga itu ada menginterpretasi hasil jangkauan dari beberapa data. Nah, di kali ini, di siang hari ini, ibu akan membagikan nanti ada soal turnamen. Kalian akan mengikuti sebuah turnamen jangkauan. Kemudian setelah itu ada yang namanya lomba penugasan mandiri sebagai asesmen sumatif. Kemudian baru nanti ada pengayaan dan juga remedial. Udah siap buat turnamen nanti? Tapi sebelum turnamen, kalian perlu mengetahui dulu apa sih itu jangkauan. Ya. Nah, anak-anak, jangkauan itu adalah selisih atau jarak dari data terbesar dan data terkecil. Jangkauan itu bisa kita tulis sebagai X max dikurang X min. Ya, data terbesar dan data terkecil. Nah, kalau bisa anak-anak sekalian perhatikan, ini ada nilai terkecilnya 60, kemudian ada nilai terbesarnya 100. Nah, selisihnya dari sini jaraknya itu disebut dengan jangkauan. Oke. Nah, kalau misal diinterpretasikan, semakin besar nilai jangkauannya,
jangkauan ini, Ibu. Yang pertama itu kita bisa mengetahui perbedaan nilai. Jadi kalau misal nanti nilai anak sekalian keluar, Ibu jadi tahu perbedaan nilai tertinggi sampai terendah di kelas ini itu berapa. Kemudian melihat perbedaan tinggi dan mengetahui selisih uang jajan dari anak-anak sekalian. Itu manfaat, jadi sangat bermanfaat untuk kita. Di sini ada persoalan nih. Sebelum ke turnamen, contoh soal sebenarnya. Tapi kita coba baca bareng-bareng. Di situ ada tinggi badan dari siswa kelas 7. Nah, di situ ada datanya berapa aja? 105, 152, 108, 155. Oke. Sekarang nilai terbesarnya berapa? 160. Kalau nilai terkecilnya? 142. 42. Sekarang kalau misal dicari kejangkauan, masukin ke rumusnya. Tadi nilai terbesarnya berapa? 160. 160 dikurang 142. Sama dengan berapa? 18. Oke. 18 ini termasuk jangkauan yang kecil atau besar? Besar, betul banget Nena. Jadi ini termasuk besar ya jangkauannya. Nah kalau misal semakin besar jangkauannya berarti penyebarannya bervariasi atau sempit? Bervariasi ya. Oke, kita coba cek kebenaran. Nah ini benar ya, jadi selisih tinggi badan siswa itu yang tertinggi dan terendah di kelas tersebut 18 cm. Sedangkan jadi perbedaan tinggi badan antar siswanya itu cukup bervariasi. Oke, sekarang Ibu mau tanya contoh lainnya, kita masuk ke selisih uang jajan. Ibu mau tanya uang jajan kalian satu-satu. Oke, sekarang ini satu uang jajannya berapa? 10.000. 10.000. Kalau Lili 15. Kalau Renanda 20.000. Kalau Kemal 100.000. Kalau Kak 5.000. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu nih jangkauan atau selisih dari uang jajan anak-anak sekalian. Coba apa dulu sih yang harus dicari? Nilai terbesarnya dulu, baru nilai terkecil. Oke benar. Nilai terbesarnya berapa? 100.000. Oke kita masukin ya. Dikurang karena selisih tadi jangkauan itu. Dikurang nilai terkecil berapa? Dikurang 1.000. Oke. Berapa jangkauannya? 105. Wow, ini sangat-sangat besar. Berarti itu jangkauannya termasuk besar. Artinya penyebarannya sangat bervariasi. Oke, terlihat Ibu. Coba 1.000. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Aman. Ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Sekarang kita siap-siap ke turnamen jangkauan. Tapi sebelum itu Ibu bacain dulu nih aturan dari turnamennya. Jadi di sini akan berlaku sistem poin. Jadi semakin cepat dan tepat itu poinnya bisa 100. Tapi kalau cepatnya juara kedua itu urutannya berkurang 10 poin. Jadi 90 poin. Walaupun dia benar. Terus yang ketiga seterusnya itu di minus 10 poin. Nah, tips strateginya cepat tapi jawabannya juga benar. Oke. Jadi silakan nanti sama teman sekelompoknya 2 orang ya udah dibagikan. Sudah 2 orang untuk diskusi gimana sih strategi yang pas. Nanti Ibu bagikan LKPD dan juga lembar jawabannya. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Yeay, ini LKPD-nya. Masih kalian tulis jawabannya di sini. Ibu. Ya, Oke. Ibu akan bacakan nanti persoalannya. Oke, udah siap belum? Siap. Tapi berdiri dulu buat fokus. Nah, semangat, bentar lagi ya, pulang.
Oke, kalau ibu bilang terfokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Sudah siap ya? Terfokus, melihat, mendengar, mengingat, udah siap belum? Satu. Tapi udah diskusi lagi strateginya? Sudah. Udah ya. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan jangkauan? Oke, yang udah selesai boleh langsung untuk maju ke depan. Kalau gitu, Sini kasih nilai poin ya. Ini 100 ya. Ini udah dulu. Ingat. Tiga nanti berkurang. Bu, terakhir Bu. Ya. Ini udah terakhir semua Bu. Oke, siap-siap ya. Pinjam lagi. Benar. Pertanyaan nomor 2. Ibu punya data 60, 70, 100, 50. Berapa nilai jangkauannya? 100. Oke, terima kasih ya atas antusias dari anak-anak sekalian. Ibu mau tanya dulu nih sekarang skor dari anak-anak sekalian. Pertama, Renanda. Berapa Rena? 10.000 banyak sekali Renanda. Oke, keren sekalian. Kalian berapa poinnya? 500 kalian. Oke, tenang aja kalian. Nanti kita cari tahu strategi yang paling ini. Oke, bisa lo berapa poinnya? 7.000. Oke. Tapi ini berapa? 50.000 poin. Masya Allah. Oke, Kemal, berapa Kemal? Seperti oke. Seperti lu bedanya 100.000. Iya, Bu. Masya Allah. Teman-teman kita semua. Oke, dari yang tadi paling tinggi, nanti ibu minta refleksinya bagaimana strategi dari timnya biar dapat poin terbaik. Anak-anak yang belum dapat poin tertinggi, ibu juga akan siapkan reward di pertemuan selanjutnya. Oke. Saya udah punya Bu. Nanti kamu. Oke. Di sini ada soal turnamen. Bisa membantu Bu. Ya, di sini ada soal turnamen. Dan ibu minta ibu dikerjakan sebagai latihan mandiri dari anak-anak sekalian. Masih ada waktunya, boleh disiapin alat tulisnya. Ibu beri waktu 15 menit ya, satu soalnya 5 menit. Bisa ya? Bisa Bu. Ya, awas ya. Bu, ini sini mau beli banget. Udah beli, udah ada penyebarannya di mana? Wah, oke. Sudah selesai Bu. Sudah selesai? Siap Bu. Selesai kumpulan ya. Boleh kumpulin. Oke, dari tadi tugas mandiri nanti ibu olah datanya. Jika kalian mencapai KKM maka akan mengerjakan pengayaan. Sedangkan jika belum mencapai KKM akan mengerjakan remedial di pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang kita fokus dulu setelah mengerjakan tadi turnamen, terus latihan mandiri, kita lakukan refleksi. Yang pertama adalah bagaimana sih strategi setiap tim agar mencapai poin terbanyak. Oleh tadi peraih poin terbanyak itu ada di Kemal ya. Tentang boleh Kemal, gimana sih bagi-bagi tips Ah, siap. strateginya? Ini tim saya. Iya, Kemal. Kenapa saya dan tim saya ini jadi 100.000 ya? Ya Kemal. Jadi 5 orang kalau saya dibagi